Jumpa lagi dengan saya, Sabarniati Zega, pendamping PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kecamatan Hilis Rangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana memberikan stimulasi kepada ibu hamil agar anak yang dikandungnya bisa lahir normal, sehat, dan tidak stunting. Yuk, mari ikuti videonya. Ibu, selamat sore. Ya, selamat sore. Saya pendamping PKH. Jadi kita sedang belajar modul bagaimana mencegah stunting bagi ibu hamil agar janin nanti tidak stunting saat melahirkan. Nah, ibu lagi hamil ya? Iya, Ibu udah berapa bulan hamilnya, Bu? sudah hampir 5 bulan. Oh iya ya, 5 bulan hamilnya. Puji Tuhan ya, Bu. Puji Tuhan itu berkat bagi ibu. Nah, begini Bu, karena ibu lagi hamil, maka agar anak ibu nanti janin ibu tidak stunting, dia normal dan sehat, maka ibu perlu makan makanan bergizi ibu. Misalnya makan sayur, kemudian makan buah, dan ada yang paling penting Bu, bahwa ibu hamil itu perlu mengonsumsi tablet tambah darah atau disebut TTD. Ibu sudah mulai minum ya? Udah. Dari mana Bu? Dari mana? Kebetulan konsul ke dokter. Oke, baik Bu, bagus sekali itu Bu. Jadi TTD itu wajib diminum ibu hamil sekali sehari Bu. Itu sebelum tidur. Kemudian Bu, ibu juga harus banyak istirahat karena ibu harus sehat. Jadi harus banyak istirahat, banyak tidur, kemudian bekerja itu supaya dibantu oleh suami. Misalnya kalau ibu banyak kegiatan mencuci piring selama ini, maka suami juga sekarang karena ibu lagi hamil itu harus dibantu oleh suami. Iya, karena ibu butuh waktu untuk istirahat. Baik Ibu, selain tadi yang saya jelaskan bagaimana supaya menjaga anak itu tidak stunting, harus makan makanan bergizi, dan yang kedua, ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri itu Bu, supaya kuman tidak bersarang di tubuh. Nah, pertama bahwa ibu karena lagi hamil maka perlu mencuci tangan di air mengalir dengan pakai sabun setelah bekerja. Kemudian mandi 2 kali sehari. Ibu sudah mandi ya? Oh, udah harum banget. Mandi 2 kali sehari. Kemudian keramas juga Bu, harus 2 kali sehari. Iya. Jadi intinya supaya tidak ada kuman yang bersarang di kepala, di tubuh, dan juga di tangan. Karena kuman ketika bersarang di tubuh maka akan masuk ke dalam tubuh dan infeksi, dan itu mengganggu janin yang ada di dalam kandungan ibu. Suami ibu masih ada ya? Masih. Nah, ibu karena ibu lagi hamil, sebaiknya suami ibu kalau misalnya nanti ibu mual atau muntah, maka suami harus mengelus, membantu supaya ibu bisa kuat, harus dielus. Kemudian ibu karena ibu lagi hamil, suami ibu juga dia harus mengelus-elus perut ibu supaya hubungan ayah mengajak interaksi janin yang ada di dalam perut. Jadi nanti ibu bisa minta bapak untuk bisa mengelus-elus perut ibu seperti ini ya Bu. Iya. Begitu. Kemudian Bu,
kalau ibu hamil itu harus selalu bahagia, Bu. Misalnya makan bersama suami, dengan keluarga, dengan makan bersama begitu, Bu, ya. Kemudian suami harus mendukung ibu ikut belanja, dan suami itu juga punya peran penting bahwa dalam hal-hal keuangan ibu tidak boleh dibebankan karena ketika pikiran ibu terganggu maka akan terganggu juga kesehatan. Begitu ya, Bu. Jadi mungkin bisa ibu nanti sampaikan kepada suami ibu agar ibu bisa senang, bisa bahagia, sehingga tidak terganggu pikiran-pikiran yang mampu mempengaruhi janin ibu. Begitu ya, Bu. Begitu cara menghindari supaya anak tidak stunting. Begitu. Jadi demikianlah pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, seorang ibu hamil harus bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memakan sayur, buah, dan jangan lupa minum tablet tambah darah TTD. Ibu hamil harus menjauhi makanan pedas, makanan berminyak, asin, dan bahkan makanan cepat saji. Yang kedua, bahwa ibu hamil harus bisa menjaga kebersihan diri. Cuci tangan pakai sabun di air bersih mengalir sesudah bekerja. Yang kemudian, mandi 2 kali sehari, keramas, dan yang paling penting bahwa ibu hamil harus banyak istirahat. Nah, yang ketiga dan terakhir, bahwa sebagai seorang suami dan keluarga yang ada di sekitar wajib membantu mendukung kesehatan mental seorang ibu hamil dengan cara seorang suami wajib menemani ibu hamil berolahraga. Yang kedua, bahwa seorang suami mendorong ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Dan yang paling terakhir, bahwa seorang suami harus meringankan pekerjaan seorang ibu hamil supaya ibu hamil tidak kelelahan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang stimulasi bagi seorang ibu hamil. Semoga bermanfaat. Salam PKH.